ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita masih dalam serial doa-doa dahsyat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang diajarkan dan menjadi salah satu doa yang hampir tak ditinggalkan oleh kaum muslimin yang melaksanakan ibadah sholat adalah doa sebelum salam. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pentingnya doa ini, maka kita masukkan ke dalam serial doa-doa dahsyat yang seharusnya tidak kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Doa ini berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari juga muttafaqun alaih. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billah min arba'." Idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billah min arba'. Jika kalian sudah tasyahud, maka hendaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Yaqul, lalu beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Aku berlindung kepadamu dari azab jahannam dan dari azab kubur dan dari fitnah hidup dan mati, serta berlindung dari kejahatan fitnah ad-dajjal. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Doa ini sampai para ulama kita berselisih paham tentang hukum membaca ta'awuz ini, isti'azah ini. Selisihnya mereka antara wajib atau istihbab. Wajib nggak membaca ini, atau itu dianjurkan atau disunnahkan. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim beliau mengatakan, inna Tawus, salah seorang ulama besar rahimahullah, amara ibnahu hina lam yad'u bihadzal du'a fiha bi'adatis shalah. Imam Nawawi mengatakan, Imam Tawus rahimahullah memerintahkan anaknya ketika tidak berdoa di dalam salat dengan doa ini untuk mengulang salatnya. Hadza kulluhu yadullu ala ta'kid hadzal du'a. Ini semuanya menunjukkan tentang pentingnya doa ini. Wa ta'awudz wal hath asyadid alaih,
Jadi pentingnya ta'awuz dengan doa ini dan dorongan motivasi yang kuat untuk mengamalkannya. Nah, jadi Imam Nawawi mengatakan zahir kalam Tawus rahimahullah taala annahu hamal amra bihi alal wujub. Kalau kita melihat perkataan Imam Tawus ini, kayaknya beliau cenderung kepada mewajibkan bacaan ini sebelum kita salam, setelah kita tasyahud. Fa'aujaba i'adatas shalah li fawatihi, sampai beliau mewajibkan anaknya ulang salatnya itu. Wa jumhurul ulama ala annahu mustahab laisa biwajib. Tapi jumhur ulama mengatakan doa ini adalah mustahab, sangat dianjurkan, sunnah, tidak sampai ke tingkat wajib. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari perbedaan pendapat para ulama ini kita mengetahui pentingnya mengambil kesimpulan bahwa doa ini sangat penting. Ya, doa ini sangat penting. Oleh sebab itu, sunnah sekalipun jangan kita tinggalkan karena kita sangat butuh dengan 4 perlindungan ini. Yang pertama dan paling jauh dan paling mengerikan, kita diminta, diajarkan oleh Nabi untuk Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Tentunya ini harus menggetarkan hati kita saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab jahannam. Karena azab ini ya, yang paling ringan adalah kalau kena ubun-ubun ya, kaki kita akan meleleh, betul-betul kayak begitu, atau kena kaki ubun-ubun bisa meleleh. Seperti itu panasnya dan dahsyatnya beratnya azab jahanam. Lain-lain lagi sangat banyak gambarannya. Oleh sebab itu setiap sholat kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari azab jahanam. Di bawahnya sedikit adalah kita minta sebelum azab jahanam ini azab kubur. Kita minta kepada Allah terlindung dari azab kubur. Ini juga sangat mengerikan. Masa penantian yang sangat panjang sebelum datangnya hari kiamat ini, kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari azab kubur. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah fitnatil mahya wal mamat. Kita minta kepada Allah agar terhindar dari fitnah selama hidup. Fitnah selama hidup. Nah, terfitnah di dunia dengan tergoda oleh nafsu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau terfitnah karena mendapatkan musibah lalu nggak sabar, itu semua fitnah dunia. Ya, fitnah dunia itu sangat mungkin dia diberikan sesuatu cobaan dalam bentuk nafsu syahwat, dia nggak mampu untuk melawan syahwatnya sehingga dia jatuh kepada kemaksiatan dan terus ke dalam kemaksiatan. Itu namanya fitnah dunia, fitnah syahwat. Atau mungkin mendapatkan cobaan dari Allah, nggak sabar dia menghadapi sehingga dia akhirnya berkeluh kesah sampai dia marah, sampai dia tidak terima takdir Allah dan sebagainya. Na'udzubillah. Kita minta kepada Allah berlindung dari fitnah hidup kayak begitu. Kemudian berlindung kepada Allah dari fitnah mati. Maksudnya adalah fitnah ketika dalam keadaan menjelang kepada kematian, pada saat sakaratul maut. Nah, ini dikatakan fitnah mati karena dekatnya kepada kematian. Sampai ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang kayak begini ini bukan hanya ditakuti oleh orang biasa, bukan hanya ditakuti oleh orang biasa. Orang-orang besar, sahabat-sahabat terkenal yang sangat-sangat warok saja untuk menghadapi
menghadapi sakaratul maut pada ketakutan. Apa dikatakan oleh Abu Hurairah? Ya, karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul wa ma yu'amminuni wa iblisu hayy. Apa yang bisa membuat aku bisa aman sepanjang iblis itu masih hidup? Dia itu selalu mencari kesempatan untuk menyesatkan manusia sampai pada akhir hayat. Nah, oleh sebab itu minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala fitnah hidup ketika di dunia kita terhindar dari berbagai macam godaan-godaan nafsu atau kita selamat dari cobaan-cobaan. Kemudian ketika meninggal kita diselamatkan dari fitnah kematian. Dan kemudian yang terakhir adalah kita berlindung kepada Allah dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita antisipasi sepanjang zaman tentang bahaya Dajjal, menunjukkan bahwa umat ini diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak menyepelekan masalah ini. Ya. Untuk tidak menyepelekan masalah ini, karena jarang manusia yang bisa selamat dari fitnah Dajjal kalau pada saatnya nanti dia akan menghadapinya. Nah, oleh sebab itu umat sepanjang zaman, sejak zaman Nabi Muhammad sampai nanti akhir zaman, diajarkan oleh Rasulullah untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Masihid Dajjal ini. Nah, ini 4 perlindungan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi. Ya, tapi kalau kita melihat urutan-urutannya, kalau kita selamat dari fitnah dunia, fitnah hawa nafsu, fitnah bala yang bisa menggelincirkan kita, mudah-mudahan kita selamat dari azab kubur. Ya, kita akan rehat di sana. Ketika selamat dari azab kubur, insya Allah pertanda kita akan selamat dari api neraka. Nah, urutan-urutan ini menggambarkan tentang besarnya bahaya yang mengancam kita saat kita ternyata mendapatkan fitnah-fitnah seperti ini. Oleh sebab itu, berlindung dan tempat berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, doa ini pun jangan kita tinggalkan sebelum kita menyelesaikan sholat kita, karena di antara waktu yang mustajab untuk berdoa adalah waktu di penghujung sholat, di akhir sholat. Nah, di antara maksud penghujung sholat adalah ketika kita mengakhiri seluruh rangkaian sholat sebelum kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita manfaatkan kesempatan itu untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada riwayat-riwayat lain juga yang memberikan alternatif untuk berdoa dengan doa yang lain, tapi salah satu di antara doa penting adalah baca doa ini ketika kita selalu melaksanakan ibadah sholat. Jangan terburu-buru mengakhiri sholat, karena kita sangat penting untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.